Jika kemarin kita belajar tentang MetaTrader, cara mengaplikasikan MetaTrader, di video kali ini kita akan belajar cara mengaplikasikan TradingView. Di TradingView kali ini nanti akan saya berikan step by step cara mengaplikasikan TradingView dan tool apa saja yang saya sering gunakan ketika melakukan trading. Jadi akan saya jelaskan hanya yang saya gunakan saja. Oke, lanjut ke TradingView teman-teman. Oke, jika kalian baru pertama masuk di TradingView teman-teman, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Di TradingView ini bukan hanya pasar forex, tetapi ada beberapa pasar. Maka dari itu di TradingView ini hampir semua investor menggunakan TradingView ini. Tetapi di TradingView ini tidak bisa melakukan eksekusi. Jadi fungsi dari TradingView ini hanya digunakan untuk melakukan analisa saja, karena hanya broker-broker tertentu yang bisa melakukan eksekusi di TradingView ini. Oke, lanjut kita langsung masuk ke TradingView teman-teman. Di sini ada produk, kita masuk ke produk, setelah itu super chart. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini dibanding dengan MetaTrader kemarin teman-teman. Jadi tampilan TradingView ini lebih modern dan fitur-fiturnya lebih banyak, apalagi untuk indikatornya. Jadi teman-teman yang suka trading menggunakan indikator, di sini banyak indikatornya. Itu salah satu kelebihan TradingView. Tampilannya seperti ini. Jika teman-teman baru masuk, langsung aja kita mulai dari bagaimana cara saya merubah tampilan TradingView. Ini sesuai selera saya, nanti teman-teman bisa sesuaikan selera teman-teman sendiri. Jika teman-teman mau merubah tampilannya, ini kan backgroundnya putih, biasanya teman-teman sukanya yang hitam karena tidak terlalu mencolok di mata sinarnya. Teman-teman bisa pergi ke profil teman-teman. Setelah itu di sini ada tema gelap, semisal teman-teman suka yang gelap, silahkan diaktifkan yang tema gelap, kurang lebih seperti ini. Tapi saya akan contohkan di tema yang putih karena saya suka yang cerah. Untuk merubah tampilannya teman-teman, ini sesuai settingan saya saja. Klik kanan, kita pergi ke pengaturan. Setelah itu di sini ada latar belakang. Latar belakang ini karena saya memilih warna putih, saya pilih warna putih. Semisal teman-teman suka dengan warna hitam, silahkan warnai hitam untuk latar belakangnya. Saya suka warna putih. Setelah itu apa yang dimaksud dengan garis atau grid, yaitu ini kotak-kotaknya teman-teman. Ada kotak vertikal dan horizontalnya. Ini kalau saya sesuaikan dengan warna latar belakang teman-teman, agar nantinya gridnya hilang. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah itu di sini ada tanda air. Apa yang dimaksud dengan tanda air? Tanda air itu semisal kita membuka Euro USD teman-teman. Di sini nanti ada tulisan Euro USD-nya. Sebagai contoh seperti ini. Kalau saya nggak suka ada watermarknya atau tanda airnya, jadi saya hapus saja. Setelah itu kita pergi ke simbol. Di simbol sini ada yang namanya badan, batas-batas, dan sumbu. Saya akan warnai dengan candle naiknya, saya warnai warna biru. Setelah itu candle turunnya saya warnai warna hitam. Badannya ini adalah daging dari candle ini teman-teman. Kita warnai dengan warna biru. Untuk candle turunnya kita warnai dengan warna hitam. Ini sesuai selera saya. Jadi teman-teman sesuaikan selera teman-teman sendiri. Setelah itu batas-batas, apa yang dimaksud dengan batas-batas, yaitu kulitnya candle teman-teman. Samakan saja warna biru. Setelah itu candle turunnya warna hitam. Setelah itu shadow atau sumbu. Ini kan masih belang-belang. Teman-teman bisa ganti atau bisa samakan saja dengan candle tadi, yaitu biru, dan candle turunnya saya warnai hitam. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita di baris status teman-teman. Nah, di sini ada logo, judul, tampilkan status pasar buka, nilai chart, nilai perubahan. Kalau saya hilangkan semua. Jadi agar di sini bersih. Oke, contoh ya, hilang semua, kita hilangkan semua. Judul nggak usah, logo kasih. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini bersih catnya. Lanjut setelah itu ke trading teman-teman. Di trading saya akan hilangkan penjualan dan pembelian ini. Setelah itu kita nggak usah diaktifkan. Tampilannya akan bersih seperti ini. Saya suka yang bersih seperti ini untuk tampilan catnya. Setelah kita sudah merubah tampilan TradingView seperti ini teman-teman, saya akan jelaskan tool apa saja yang saya gunakan. Kita mulai dari pojok kiri terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya kursor. Di sini ada titik. Titik itu apa? Yaitu nih yang gerak hitam-hitam ini. Setelah itu ada panah, yaitu berupa panah. Kalau saya suka yang cross. Kenapa saya suka yang cross? Karena kita bisa melihat waktu dan harga. Jadi yang bawah ini, yang gerak ini, Selasa, Rabu, Kamis, ini waktunya, dan yang sebelah kanan ini harganya. Jadi bisa dibuat untuk melihat waktu dan harga. Kita lanjutkan di bawahnya kursor tadi. Di sini ada peralatan garis trend. Di sini banyak macamnya, tapi hanya beberapa saja yang saya gunakan. Di sini ada garis trend saya gunakan. Setelah itu sinar saya tidak gunakan. Yang saya gunakan hanya garis horizontal, saya beri kasih tanda bintang atau favorit. Setelah itu sinar horizontal.
untuk garis stand saya gunakan untuk melihat tren. Jika teman-teman semisal mau merubah warnanya, teman-teman bisa klik aja. Setelah itu di sini bisa dirubah warnanya, semisal mau merah, atau semisal teman-teman sukanya agak tebal, bisa ditebalkan sedikit. Kalau saya suka yang warna hitam karena backgroundnya warna putih, saya ganti warna hitam dan ketebalannya lebih tipis. Setelah itu garis horizontal. Garis horizontal ini saya gunakan biasanya untuk menandai support dan resisten yang sejarahnya lebih jauh. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa mengganti warnanya. Semisal mau sukanya hitam seperti saya, bisa diganti warnanya dan ketebalannya kita tipiskan. Setelah itu ada sinar horizontal. Biasanya saya gunakan untuk menandai support resisten saat ini. Sebagai contoh resisten dan resisten. Di sini juga teman-teman bisa merubah warnanya. Misal suka hitam dan balanya saya suka yang kecil. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut di bawahnya. Nah, di sini tempatnya Fibonacci retracement. Ini kan banyak macamnya, tapi tidak semua saya gunakan. Hanya Fibonacci retracement saja yang saya gunakan, teman-teman. Saya kasih bintang. Fungsi dari Fibonacci retracement saya gunakan untuk melihat kapan harga berbalik. Sebagai contoh seperti ini, antara 0,5 dan 0,618 ini digunakan untuk acuan kapan harga berakhir untuk retrace-nya. Ini kan angkanya di sebelah kiri. Kalau saya suka yang sebelah kanan karena kita melihat harga saat ini. Jadi kalau ini kan ketutupan untuk angkanya, saya setting sebelah kanan untuk angka Fibonacci-nya. Teman-teman bisa pergi ke pengaturan. Setelah itu, ini kan ada label, ada di sebelah kiri. Teman-teman bisa pindah ke sebelah kanan. Ya, setelah kita dari Fibonacci retracement, kita di bawahnya lagi. Di sini nggak ada yang saya gunakan dan hampir nggak pernah saya gunakan di sini. Kita pergi ke bawahnya. Di sini ada peralatan prediksi dan pengukuran. Nah, di sini yang sering saya gunakan yaitu posisi pembelian dan posisi penjualan. Kita kasih bintang atau tanda favorit. Nah, fungsi dari posisi penjualan ini, semisal kita ada posisi teman-teman, ada prediksi. Semisal di sini kita ada posisi buy atau entry buy. Oke, teman-teman bisa geser naik turun seperti ini. Jadi untuk melihat risk to reward kita yang kita dapat, semisal kita ambil 1:3. Di sini 1:3. Apa yang dimaksud dengan 1:3? Jadi semisal kita rugi 1%, semisal kita untung 3%. Itu RR-nya. Nah, di sini juga ada pip-nya. Jadi posisi kita entry ke stop loss berapa pip? Yaitu ada 98 pip. Untuk poinnya 9.983. Dan untuk posisi kita entry sampai ke take profit ini mendapatkan 295 pip. Dan untuk poinnya 2.951 poin. Jadi lebih mudah. Fiturnya TradingView ini lebih modern, teman-teman. Dan jika teman-teman mau melihat risk to reward-nya, berapa risk to reward teman-teman yang bisa teman-teman dapat, di sini ada angkanya, yaitu 3. Apa yang dimaksud dengan 3? Yaitu 1:3. Resikonya 1%, perolehannya atau rewardnya 3%. Nah, lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengganti warnanya. Semisal teman-teman sukanya warna merah untuk posisi SL-nya, dan untuk posisi take profit-nya teman-teman suka warna biru. Bisa aja seperti ini. Teman-teman silahkan setting sesuai selera teman-teman. Kalau saya suka yang warna abu-abu, dan untuk posisi take profitnya saya suka warna biru seperti ini. Sama aja dengan posisi penjualan tadi. Semisal kita ada posisi penjualan, kita sell posisi di sini, SL di sini, dan take profit di sini. RR yang kita peroleh yaitu 1:5. Kita bisa melihat risk to reward kita berapa, dan pip antara titik entry dan SL berapa, dan pip antara titik entry ke TP berapa. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk setting warnanya sama aja. Sini teman-teman semisal suka warna merah, silahkan diganti warna merah, dan semisal suka warna biru, silahkan diganti untuk warna biru. Kalau saya sukanya warna hitam atau abu-abu. Untuk posisi SL-nya dan posisi take profit-nya warna biru. Setelah itu di bawahnya ini teman-teman, di sini ada bentuk-bentuk geometris. Di sini hanya beberapa saja yang saya gunakan. Jadi tidak semua saya gunakan. Di sini ada kuas. Biasanya kalau semisal kita menggunakan tablet, kita gunakan kuas. Kalau di sini saya tidak menggunakan tablet, saya tidak gunakan kuas ini. Di sini yang saya gunakan yaitu panah, setelah itu persegi, setelah itu kurva. Panah biasanya saya gunakan untuk seperti ini, menandai atau memprediksi harga sampai mana. Setelah itu untuk persegi biasanya saya gunakan untuk menandai zona. Sebagai contoh, ini ada zona, saya tandai seperti ini. Ini teman-teman juga bisa untuk mengganti warnanya. Sebagai contoh, untuk mengganti warnanya, teman-teman semisal dalamnya ini suka warna merah, setelah itu pinggirnya ini lapisannya teman-teman suka warna hitam, bisa seperti ini. Atau bisa semisal lapisannya ini diperkecil atau dipertebal, teman-teman juga bisa pergi di 2px, setelah itu diperkecil atau dipertebal. Kalau saya suka yang tipis. Kita lanjut.
di kurva tadi. Jadi untuk fungsi dari kurva biasanya gini teman-teman. Semisal kita ada posisi, untuk kurva ini saya gunakan untuk menandai. Semisal saya berharap harga akan retrace terlebih dahulu, setelah itu turun, biasanya saya akan seperti ini. Jika di kurva teman-teman belum ada panahnya seperti ini, teman-teman bisa pergi ke pengaturan. Setelah itu ini kan semisal normal, ini kan nggak ada panahnya, teman-teman bisa ganti aja, kasih panah. Ya kurang lebih seperti ini. Ada panahnya. Semisal mau dipertebal bisa juga dipertebal seperti ini. Kita lanjut lagi. Di sini ada peralatan catatan teman-teman. Di sini yang saya gunakan hanya teks. Setelah itu label harga. Teks saya gunakan untuk memberikan informasi. Sebagai contoh, tunggu konfirmasi. Teman-teman di sini bisa membesarkan untuk tulisannya atau teman-teman juga bisa untuk memperkecil. Semisal mau mengganti warnanya juga bisa. Di sini ada logo T, setelah itu teman-teman juga bisa untuk mengganti warnanya. Saya suka yang warna hitam. Ya, seperti ini. Setelah itu di label harga biasanya saya gunakan untuk menandai harga. Jadi saya menunggu di harga 1,05893 untuk melakukan entry. Saya gunakan seperti ini. Semisal ini digeser teman-teman, harga akan berubah. Nah, sebagai contoh seperti ini. Harga akan berubah. Nah, di sini biasanya saya warnai warna abu-abu. Untuk lapisannya atau batasnya akan saya warnai warna hitam. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. Di bawahnya peralatan catatan ini ada icon. Di sini jarang saya gunakan teman-teman. Semisal teman-teman mau gunakan ya silahkan. Sebagai contoh seperti ini ya. Jadi banyak stikernya atau icon, teman-teman bisa gunakan. Ya seperti ini. Oke. Nah di bawahnya icon tadi, di sini ada alat ukur atau untuk mengukur. Ini sama saja. Biasanya kalau saya gunakan untuk melihat pipnya. Jadi di support ini sampai resisten ini bergerak berapa pip bisa kita lihat. Nah di sini ada pipnya 697 pip. Nah di sini ada poinnya. Poinnya 6970. Kita lanjut. Nah, di sini ada icon plus atau pembesar. Jadi semisal teman-teman blok seperti ini akan memperbesar atau ngezoom. Di sini ada icon main yaitu memperkecil. Oke, contoh seperti ini untuk membalikkan ukuran normalnya. Nah, di sini ada icon magnet. Apa yang dimaksud icon magnet? Semisal gini teman-teman. Teman-teman mau menandai resisten ini. Nah, semisal kita tidak menggunakan icon magnet ini, kita kan manual. Kita tidak presisi seperti ini. Tapi beda lagi semisal kita menggunakan icon magnet tadi. Kita bisa presisi sampai pucuknya atau pucuk shadownya seperti ini dan seperti ini. Nah ini kan dia ngepasin untuk presisi kan teman-teman. Ya seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini nggak begitu saya gunakan. Ini ada gambar gembok. Apa yang dimaksud dengan gambar gembok? Nah di sini kan semisal kita nggak aktifkan gambar gembok, di sini kan bisa pindah-pindah. Tapi beda lagi dengan dikasih gambar gembok tadi. Semua gambar yang di chart ini tidak bisa bergerak. Nah seperti ini. Tidak bisa pindah-pindah seperti itu. Nah, lanjut di bawahnya gambar gembok tadi. Di sini ada gambar mata. Apa yang dimaksud dengan gambar mata? Jadi semisal kita mau menghilangkan gambaran kita atau mappingan kita sementara, kita bisa menggunakan gambar mata ini. Semisal kita aktifkan gambar mata ini, ya kurang lebih seperti ini. Semisal kita nonaktifkan, kembali lagi seperti itu. Nah di bawahnya gambar mata ini teman-teman, di sini ada gambar tempat sampah. Semisal kita mau menghapus satu persatu, ini kan langsung ke tempat sampah yang ini satu persatu. Semisal kita mau menghapus semua, kita pergi ke gambar tempat sampah ini teman-teman. Semisal kita klik, ya kurang lebih seperti itu. Oke, di pojok kiri atas kita mulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada panah ke kiri dan ada panah ke kanan. Di sini fungsinya yaitu untuk mengembalikan gambar kita yang hilang. Semisal teman-teman sudah mapping, setelah itu teman-teman kepencet atau tiba-tiba gambar mappingan teman-teman hilang, teman-teman bisa pergi ke panah ke kiri ini untuk mengembalikannya. Semisal teman-teman mau mengembalikannya lagi, bisa pergi ke gambar panah ke kanan ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu di sebelah kirinya teman-teman, di sini ada replay atau putar ulang teman-teman. Jadi biasanya fitur ini digunakan untuk yang berbayar. Tapi biasanya semisal kita baru masuk itu masih ada gratisan teman-teman. Misal seperti ini. Setelah itu kita replay. Nah, di sini bisa kita percepat atau perlambat. Semisal percepat atau perlambat.
biasa saya gunakan untuk melihat akurasi strategi saya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk fitur replay ini atau putar ulang. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sebelah kirinya putar ulang atau replay ini yaitu ada peringatan. Apa yang dimaksud dengan peringatan? Yaitu alarm teman-teman. Alarm. Di sini semisal teman-teman memiliki target entry, punya target entry, semisal di EURUSD ini kita menunggu di area penting ini di harga 1,04863. Nah, nanti semisal harga sudah menyentuh 1,04863, nanti akan ada notifikasi dari TradingView bahwa harga sudah berada di harga 1,04863. Di sini kita tinggal masukkan aja harga atau target kita, area tunggu kita. Ada yang lebih simpel lagi, teman-teman bisa langsung klik kanan, setelah itu tambah peringatan untuk EURUSD, setelah itu teman-teman bisa geser. Nah, lanjut di sebelah kirinya alarm itu ada indikator. Teman-teman bisa menggunakan indikatornya karena di TradingView ini sangat-sangat lengkap untuk indikatornya, lebih banyak daripada di MetaTrader kemarin gitu. Setelah itu di sebelahnya lagi yaitu ada candle. Di sini ada chart bar, setelah itu candle, setelah itu candle kosong dan line. Kalau saya hanya menggunakan candle saja. Oke, lanjut di sebelah kirinya lagi, di sebelah kirinya candle yaitu ada time frame. Di sini kan masih satu teman-teman, hanya daily saja. Kita bisa menampilkan time frame pilihan kita. Sebagai contoh, saya mau ada time frame 1 menit, setelah itu 5 menit, 15, 30 menit, H1 atau 1 jam dan H4. Nah, di sini langsung kelihatan semua. Jadi kita enak. Semisal mau ke M1 langsung klik M1. Semisal mau ke M15 kita tinggal pergi ke M15. Semisal maunya di H4 atau pengen lihat tren yang di H4, kita bisa pergi ke H4 kayak gitu. Jadi di sini sudah ditampilkan untuk time frame yang kita gunakan saat trading. Jadi nggak usah kita masuk pindah di M2, setelah itu di H2 seperti itu kurang lebih. Oke, setelah itu kita lanjut teman-teman. Di sini ada icon kamera teman-teman. Fungsi dari icon kamera ini apa? Yaitu hampir sama dengan screenshot. Jadi semisal kita mau membagikan mappingan kita bisa langsung unduh gambar. Sebagai contoh seperti ini. Sudah tersimpan untuk mappingan kita. Setelah itu lanjut di pojok kanan teman-teman. Di sini ada pair. Nah, bagaimana cara menambahkan pair dan bagaimana cara menghapus pair yang tidak kita gunakan untuk trading? Semisal kita mau menghapus, kita pergi ke gambar tempat sampah ini teman-teman. Langsung aja klik. Semisal saya hapus semua. Setelah itu saya mau milih pair yang saya buat trading. Misal mau ke mata uang ya berarti ke forex. Setelah itu euro USD. Misal kita cari euro USD. Nah, di sini kan euro USD banyak. Nah, di sini kan servernya banyak teman-teman. Ada yang dari Oanda, ada yang dari forex.com dan ada yang dari Sako. Teman-teman terserah milih yang mana. Tapi kalau saya biasanya menggunakan Oanda, kalau nggak gitu forex.com. Setelah itu saya mau mencari GBP USD sebagai contoh saja. Setelah itu saya mau menambahkan lagi USD JPY. Oke, kurang lebih seperti itu untuk menambahkan pair yang ingin kita tradingkan. Dan untuk tampilan yang ini saya hilangkan saja. Oke, lanjut di zona waktu teman-teman. Di sini ada zona waktu. Di sini kita pilih yang Jakarta. Semisal kita tinggal di Indonesia. Ini kan masih Bangkok. Kita pindahkan ke Jakarta teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk cara mengaplikasikan TradingView dan tool apa saja yang saya gunakan ketika trading. Jadi di sini kan banyak toolnya. Jadi tidak semua tool itu saya gunakan teman-teman. Dan karena durasi video kali ini sudah cukup lama teman-teman, mungkin saya akhiri terlebih dahulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman.